Selamat datang di cerita masa lalu, tempat di mana kisah-kisah kelam dari masa lalu kembali hidup. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah rumah sakit yang sudah lama ditutup. Bukan karena bangkrut, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sebuah rumah sakit yang bahkan para petugas kebersihan pun menolak untuk mendekat. Inilah kisah rumah sakit terlarang. Namaku Raka, seorang mahasiswa kedokteran. Semester lalu aku dan 3 temanku Dina, Randy, dan Bagas mendapat tugas penelitian mengenai sejarah medis di sebuah rumah sakit tua yang sudah ditutup sejak tahun ke-2001. Rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Harapan Sejati. Konon, rumah sakit itu ditutup setelah serangkaian kematian misterius terjadi di ruang isolasi lantai 4. Tentu saja, sebagai calon tenaga medis, kami tidak begitu saja percaya pada takhayul. Kami pikir ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan data eksklusif. Kami salah besar. Malam itu, sekitar pukul 11, kami tiba di depan gerbang Rumah Sakit Harapan Sejati. Bangunannya berdiri kokoh di tengah kegelapan, seperti monster yang sedang tidur. Catnya mengelupas, jendelanya pecah di sana-sini, dan aura dingin langsung menyergap kami, bahkan sebelum kami melangkah masuk. Kau yakin ini aman, Rak? Tempat ini kelihatan kayak udah ditinggalin berabad-abad, kata Randy. Suaranya sedikit bergetar sambil menyorotkan senternya ke arah gerbang yang penuh karat. Tenang aja, kita cuma ambil beberapa dokumentasi. Lagi pula, tugas ini penting buat nilai akhir kita, jawabku. Mencoba terdengar lebih berani dari yang kurasakan. Kami berhasil membuka paksa gerbang tua itu. Suaranya berderit memekakan telinga, seolah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak kami ganggu. Begitu masuk, bau obat basi dan karbol busuk menyambut kami, bercampur dengan aroma lembab dari debu yang sudah mengendap puluhan tahun. Di dinding lobi masih tergantung papan jadwal operasi terakhir. Bertanggal 14 Mei 2000, hari yang sama saat rumah sakit ini resmi ditutup selamanya. Suasana terasa begitu berat, seolah waktu berhenti di hari itu. Tujuan pertama kami adalah ruang rekam medis di lantai dasar. Kami berharap menemukan arsip-arsip lama yang bisa kami jadikan bahan penelitian. Ruangan itu berantakan. Tumpukan berkas menguning berserakan di lantai, beberapa lemari arsip terbuka paksa. Saat kami sedang sibuk memilah-milah dokumen, tiba-tiba petir menyambar di luar, menerangi ruangan sesaat dan memperlihatkan beanggen-beanggen panjang yang menakutkan. Rak, lihat ini. Dina memanggil dengan suara tertahan. Ia menyodorkan sebuah map pasien yang sudah usang. Ada catatan pasien bernama Sari Dewi, meninggal jam 2:13 dini hari. Tapi di bawahnya tertulis, dikembalikan ke ruang operasi. Maksudnya apa? Aku menatap catatan itu. Tinta merah yang digunakan untuk menulis kalimat aneh itu tampak begitu pekat, seperti darah yang baru saja mengering. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Tap, 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 suaranya pelan dan berirama, seperti seseorang berjalan tanpa tergesa-gesa. Kami semua membeku, saling menatap dengan mata membelalak. Bagas menyorotkan senternya ke lorong, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat yang seolah menelan cahaya. Kami mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara tikus atau tetesan air. Misi kami belum selesai. Menurut rumor, pusat dari semua keanehan di rumah sakit ini ada di lantai 4. Tempat ruang isolasi khusus berada. Lift sudah mati total, jadi kami memilih menggunakan tangga darurat. Semakin kami naik, udara terasa semakin dingin dan menekan. Dinding tangga yang lembab dipenuhi coretan-coretan aneh. Bukan coretan vandalisme biasa. Jangan buka pintu ruang 404. Salah satu tulisan berbunyi. Di bawahnya ada lagi. Dia masih di sana. Kami mengira itu hanya ulah orang iseng yang ingin menakut-nakuti pengunjung gelap seperti kami. Sampai akhirnya, kami tiba di lantai 4. Lorong itu berbeda dari lantai-lantai lainnya. Semua pintu kamar terkunci rapat dengan gembok berkarat.
kecuali satu. Pintu dengan nomor ke-404, katanya, di lantai 4 dulu tempat pasien karantina. Tapi semua pintunya dikunci, bisik Bagas. Suaranya nyaris tak terdengar. Kami mendekati pintu 404 dengan ragu. Pintu itu terbuat dari baja. Tampak sangat kokoh, meski sudah berkarat. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Saat aku mencoba menyentuh gagangnya, gagang pintu itu terasa hangat. Seolah ada seseorang yang baru saja memegangnya dari dalam. Melawan rasa takut, aku mendorongnya perlahan. Pintu terbuka tanpa suara, seolah menyambut kedatangan kami. Begitu kami melangkah masuk, aroma formalin yang menyengat langsung menusuk hidung. Ruangan itu anehnya sangat bersih. Berbeda dengan bagian rumah sakit lainnya yang penuh debu. Di tengah ruangan, hanya ada satu tempat tidur pasien, lengkap dengan tiang infus yang masih tergantung kantong cairannya, dan sebuah monitor jantung di sampingnya, yang paling tidak masuk akal. Monitor itu menyala, padahal rumah sakit ini sudah ditinggalkan lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba, monitor itu mulai berbunyi. Bip, 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 menandakan ada detak jantung yang terdeteksi. Kami terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Lalu, perlahan, muncul sosok perempuan dari balik tirai di sudut ruangan. Dia mengenakan pakaian pasien rumah sakit yang lusuh. Kulitnya pucat pasi, matanya kosong menatap kami, dan darah segar menetes pelan dari hidungnya. Dia menatap lurus ke arahku, seolah mengenaliku. Lalu ia berbisik dengan suara yang lembut, namun serak, penuh penderitaan. "Dokter, tolong aku." Mereka potong aku, tapi aku belum mati. Dina menjerit sekeras-kerasnya. Jeritannya memecah keheningan yang mencekam. Tanpa berpikir panjang, kami berbalik dan berlari keluar ruangan. Tapi lorong di depan kami sudah berubah. Lorong yang tadinya kosong, kini menjadi panjang dan gelap tak berujung. Puluhan tempat tidur beroda mulai bergerak sendiri dari sisi kiri dan kanan, menghalangi jalan kami. Dari tiap kamar yang tadinya terkunci, kini muncul bayangan-bayangan dokter dengan masker yang berlumuran darah. Salah satunya menatap kami dengan mata menyala dan berkata dengan suara serak yang berat, "Operasi belum selesai." Kami panik. Lampu lorong mulai padam satu persatu, menyisakan hanya cahaya merah berkedip dari lampu sirina darurat yang entah kenapa menyala. Suasana berubah menjadi neraka. Aku berusaha mencari jalan keluar, menarik tangan Dina, tapi semua pintu menuju tangga darurat tertutup rapat, seolah menyatu dengan dinding. Teriakan tuman-timangku bercampur dengan suara tawa mengerikan dan derit ranjang rumah sakit yang mengejar kami. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari tempat itu. Semuanya terasa kabur. Yang kuingat hanyalah aku terus berlari dalam kegelapan, mendengar jeritan teman timengku yang semakin menjauh. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku terbangun keesokan paginya di depan gerbang rumah sakit, sendirian, dengan tubuh penuh goresan. Polisi yang menemukanku bilang, mereka hanya menemukan aku di sana. Tidak ada jejak Dina, Randy, ataupun Bagas. Mereka menyisir seluruh bangunan, tapi tidak menemukan satupun catatan, peralatan medis, atau bahkan jejak kaki kami. Seolah semua yang kualami semalam tidak pernah ada. Teman-temanku hilang begitu saja. Beberapa bulan kemudian, setelah aku berusaha melupakan mimpi buruk itu, sebuah paket tanpa nama diantar ke apartemenku. Isinya hanya sebuah kaset rekaman suara model lama dengan label tulisan tangan yang gemetar. Ruang 404. Jangan didengarkan. Didorong oleh rasa penasaran yang menyakitkan, aku memutarnya. Awalnya hanya ada suara desis statis. Lalu, terdengar suara detak jantung yang familiar dari monitor di ruang ke-404. Dan setelah itu, suara bisikan perempuan yang sama terdengar begitu dekat di telingaku. "Dokter, kau belum selesaikan operasiku." Itulah kisah tentang rumah sakit terlarang. Mungkin ada tempat-tempat yang memang seharusnya tidak kita datangi, karena beberapa pintu lebih baik tetap dibiarkan tertutup selamanya. Terima kasih
sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika kamu berani mendengar kisah berikutnya, hanya di Cerita Masa Lalu.